Jembatan Naihe, harta karun terbesar Kaisar. Qin Chen sedikit mengernyit saat dia melihat jembatan kuno di depannya. Nak Qin Chen, ini jembatan Naihe. Harta karun ini luar biasa dan bisa membuat para penggarap hantu melupakan kehidupan masa lalu dan masa kini. Setiap penggarap hantu yang berjalan melalui jembatan Naihe ini akan setia sepenuhnya kepada istana ke-10 Kaisar Yama. Kaisar Netherworld punya beberapa, dia berkata dengan mata panas. Dengan statusnya, tidak banyak harta karun yang dia sukai di seluruh wilayah Shen Luoyan, dan jembatan Naihe ini pasti salah satunya. Saat ini, mata Qin Chen tertuju pada 4 aura menakutkan di kedua sisi jembatan Naihe. Di kedua sisi jembatan Naihe, ada 2 kaisar kuasi yang kuat duduk di sana, memancarkan aura yang menakjubkan. Si Mei, kau dan aku, Tai Yin dan Yuming, kalian berdua bisa menghadapi Kaisar Semu di sisi lain tanpa ketahuan. Sebaiknya jangan ketahuan dengan mudah. Mata Qin Chen berkedip. Hei, Nak Qin Chen, kamu terlalu meremehkanku. Jika kamu masih bisa mengekspos dirimu pada semut kuasi Kaisar, maka aku tidak perlu lagi nongkrong di dunia bawah ini. Sebaiknya aku pukul saja dia sampai mati. Kaisar Netherworld terkekeh. Jangan ceroboh. Qin Chen berteriak rendah dan menyipitkan matanya, lakukan. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen mengambil langkah maju, dan celah ruang muncul di kehampaan di depannya, sekelompok orang masuk ke dalamnya dan tiba-tiba menghilang. Sangat tenang. Di jembatan Naihe sekelompok penggarap hantu sedang berjalan, banyak penggarap hantu yang tidak tahan dengan kekuatan jembatan Naihe, mereka menjerit dan terbakar di tempat, langsung berubah menjadi kekuatan hantu murni, menyatu ke dalam jembatan Naihe, dan menjadi jembatan Naihe makanan jembatan. Di kedua sisi jembatan Naihe, terdapat 2 kaisar kuasi yang duduk bersila di setiap sisi, seluruh tubuhnya menyatu dengan aura jembatan Naihe, menjaga para penggarap hantu di jembatan. Pada saat ini, 2 raja hantu kuasi kaisar di satu sisi tiba-tiba membuka mata dan saling memandang. Tubuh agung seperti gunung tiba-tiba melayang ke udara. Ada ketakutan di wajah kedua raja hantu itu. Apa yang terjadi? Pada saat sebelumnya, entah kenapa mereka merasakan aura berbahaya muncul di benak mereka, kekuatan di sekitar jembatan Naihe sepertinya mengalami sedikit fluktuasi, seolah-olah ada benda asing yang masuk. Jembatan Naihe berada di bawah pengawasan mereka, secara teoritis tidak mungkin ada yang bisa lepas dari persepsi mereka dan membobol jembatan Naihe. Dan pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba muncul di atas kepala 2 raja hantu. Bahkan saat ini, kedua sosok itu diam. Qin Chen tertahan tanpa fluktuasi apapun, dan Kaisar Si Mei juga diam. Menakutkan, di seberang jembatan Naihe, tiba-tiba terjadi gejolak peraturan. Kedua pembudidaya hantu itu tiba-tiba melihat ke sana, sedikit terkejut, apakah benar-benar terjadi sesuatu di seberang jembatan? Apakah seseorang benar-benar menerobos masuk? Apakah kamu bercanda hal seperti itu bisa terjadi di kota Fengdu? Siapa ini? Siapa yang berani membuat masalah di sekitar jembatan Naihe dan tidak takut dihukum berat oleh Lord Yama setelah dia mengetahuinya? Gila, kedua raja hantu itu terkejut, namun mereka tidak terlalu khawatir. Lagi pula, di kota Fengdu, terutama di dekat jembatan Naihe, tidak ada yang berani bertingkah liar. Mereka hanya bingung dan penasaran, siapa yang membuat masalah di seberang sana. Pada saat ini, di langit di atas, Qin Chen tiba-tiba muncul di tangan pedang pembunuh terbalik, dan menebas 2 raja hantu dengan kecepatan tercepat dan terkuat. Ledakan. Cahaya pedang hitam legam langsung bersinar di sekitar jembatan Naihe, seperti bulan sabit gelap yang tiba-tiba bersinar dan menutupi 2 raja hantu di bawah. Saat cahaya pedang yang menakjubkan itu menyala, perasaan krisis yang kuat langsung terpancar ke benak kedua raja hantu, membuat kedua raja hantu itu terkejut dan ketakutan. Namun sebelum kedua raja hantu itu sempat bereaksi, kekuatan pesona yang tak terlihat tiba-tiba muncul dari benak Kaisar Si Mei.
Dua anak kecil, tidak terjadi apa-apa di sini, tidak perlu ribut-ribut, jangan bergerak. Samar-samar, sepertinya ada suara berkabut yang muncul di benak mereka. Kedua raja hantu itu terkejut dan hendak melihat ke atas, tetapi ketika suara ini muncul di benak mereka, mata mereka tiba-tiba menjadi seperti kesurupan. Tidak perlu ribut, jangan bergerak. Petik 2. Kedua raja hantu itu sedikit bingung. Kenapa mereka tidak bergerak? Sepertinya ada fluktuasi dan bahaya yang datang dari atas kepalaku, kenapa aku tidak bergerak? Jika Anda tidak bergerak, tidak akan terjadi apa-apa, bukan? Engah. Suara pemotongan lembut terdengar, dan tubuh salah satu raja hantu langsung terkena pedang dewa pembunuh balik Qin Chen. Sama seperti memotong melon dan sayuran, tubuh raja hantu meleleh dalam sekejap. Di bawah teror Qin Chen, pedang dewa pembunuh balik, niat membunuh bersifat langsung dan diubah menjadi kekuatan aturan yang murni. Ledakan. Tubuhnya langsung runtuh, dan jiwa raja hantu yang kuat serta aura aslinya runtuh tepat ketika Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar, dia ingin menyingkirkan sumber dan jiwa aslinya. Berdengung. Dari asal dan jiwa, aura yang sangat aneh dan istimewa tiba-tiba memenuhi udara, dan itu benar-benar menahan kekuatan Qin Chen untuk sesaat. Apa? Qin Chen sedikit terkejut. Matanya berkilat, dan dia bisa melihat sekilas bahwa jiwa dan asal-muasal Kaisar Semu ini sebenarnya memiliki hubungan khusus dengan jembatan Naihe, yang membuatnya tidak dapat menangkap jiwa dan asal-usulnya secara instan. Tidak bagus. Pada saat ini, raja hantu lain sepertinya dilindungi oleh kekuatan jembatan Naihe, dan dia terbangun dalam sekejap. Sial, ada serangan musuh. Raungan ketakutan dan marah keluar dari mulutnya, dan matanya ngeri. Pada saat ini, dia sudah merasakan bahwa raja hantu lain di sampingnya telah kehilangan nafas dan mati. Jika bukan karena perlindungan kekuatan jembatan Naihe, dia mungkin akan tenggelam dalam kekecewaan khusus yang dia alami sebelumnya. Siapa ini? Dalam keterkejutan dan kemarahan, raja hantu tiba-tiba naik ke langit, mengaum dan mencoba mengaktifkan kekuatan di jembatan Naihe. Berdengung. Di jembatan Naihe yang kuno, kekuatan khusus tiba-tiba muncul. Mata Qin Chen menjadi dingin. Dia bahkan tidak menunggu lawan mengaktifkan kekuatan jembatan Naihe. Pedang ilahi pembunuh terbalik di tangannya telah berubah menjadi energi pedang yang aneh dan menebas. Dia mengangkat pedang dan menjatuhkannya dengan kecepatan tak terbatas. Potong dengan satu pedang. Pedang ini membelah celah yang sangat terang di kehampaan yang gelap, dan cahaya pedang memantulkan seluruh dunia. Kematian. Tidak. Raja hantu itu menjadi pucat karena ketakutan. Siapa dia? Dari mana datangnya pendekar pedang terbaik di kota Fengdu? Pedang ini terlalu kuat. Tingkat budidaya Qin Chen sudah lebih tinggi dari raja hantu. Jika raja hantu tidak berada di jembatan Naihe, menjaga tempat ini sepanjang tahun, dan memiliki hubungan khusus dengan jembatan Naihe, dan dilindungi oleh jembatan Naihe, Qin Chen mungkin bisa membunuhnya dengan telapak tangan biasa. Pegang orang lain di tangan Anda. Tapi sekarang, bahkan jika orang ini terintegrasi dengan jembatan Naihe, dia sama sekali tidak mampu menahan serangan Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen menebas dengan pedangnya dan menyerang lawan dengan seluruh kekuatannya. Raja hantu ini baru saja bergabung dengan jembatan Naihe, dan hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan ledakan keras, pedang Qin Chen meledakkan tubuhnya. Dewa kecil. Dengan teriakan nyaring, mata Qin Chen dingin, dan pedang ilahi di tangannya mekar dengan pelangi, dan itu langsung terjerat dalam asal-usul dan jiwa dua raja hantu. Awalnya, Qin Chen ingin menangkap asal-usul dan jiwa, tetapi sekarang dia tidak bisa mengendalikannya begitu banyak, jadi sebaiknya biarkan saja ditelan oleh pedang ilahi pembunuh terbalik. Ya, Tuan. Sebuah suara seperti susu datang dari pedang ilahi anti pembunuhan, dan dengan raungan, kekuatan niat membunuh yang mengerikan tercurah, menghancurkan dua asal-usul dan kekuatan pelindung jembatan Naihe di atas jiwa.
Itu secara langsung hancur, dan pada saat yang sama, kedua sumber dan jiwa itu ditelan seluruhnya. Dalam sekejap, ledakan. Terkejut oleh niat membunuh yang mengerikan pada pedang ilahi pembunuh terbalik, seluruh jembatan Naihe bergetar hebat. Dan kali ini, di sisi lain jembatan Naihe, serangan Kaisar Netherworld dan Taiyin Mingnu berakhir. Dengan keras, dua nafas dingin yang menakutkan lewat. Dua raja hantu kuasi kaisar di sisi lain jembatan Naihe juga runtuh dan jiwa mereka tersebar. Langsung dilahap oleh tawa ganas Kaisar Netherworld. Yah, jembatan Naihe ini memang merupakan harta paling berharga di alam Senloyan. Di bawah pemeliharaannya, dua semut kuasi kaisar kecil ini benar-benar dapat membuatku pulih. Kaisar Netherworld tersenyum galak, menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika kata-katanya jatuh, aturan jalan itu langsung menghilang di kedua sisi jembatan Naihe, membuat khawatir para praktisi dan pembudidaya hantu di jembatan serta banyak pembudidaya hantu yang berbaris di bawah jembatan untuk mencoba melangkah ke jembatan Naihe. Mereka melihat kekuatan hukum jalan yang melonjak dalam kehampaan, dengan ekspresi kebingungan dan kebingungan di wajah mereka. Bagaimana situasinya? Dari mana datangnya hukum jalan besar yang begitu kuat? Penyebaran hukum besar semacam ini hanya bisa dilepaskan ketika seorang pembudidaya hantu kuasi kaisar yang kuat jatuh. Mungkinkah itu di antara 4 raja hantu kuasi kaisar yang menjaga Naihe? Bridge, adakah penggarap hantu yang jatuh? Dan mereka terkejut. Tiba-tiba, di tengah kota Fengdu di kejauhan, sosok menakutkan langsung muncul di langit. Dengan sedikit kebingungan dan kemarahan, dia berteriak dengan marah, "Siapa? Siapa yang membunuh Raja Hantu Boneka Brutal dan yang lainnya? Siapa yang menyebabkan masalah di jembatan Naihe?" Boom! Bersamaan dengan suara gemuruh, aura kaisar yang sangat menakutkan naik ke langit dalam sekejap, mengguncang dunia. Suara gemuruh menyebar dengan cepat dan menyebar ke seluruh kota Fengdu dalam sekejap, langsung membuat khawatir banyak pembudidaya hantu di kota Fengdu. Apa? Seseorang membuat masalah di jembatan Naihe dan membunuh Raja Hantu Boneka Kejam yang menjaga jembatan Naihe. Jangan bercanda, ini kota Fengdu, kota hantu terbesar kedua di wilayah Senloyan. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Boom boom boom. Bersamaan dengan raungan ini, aura kuasi kaisar yang menakutkan langsung ditransmisikan dari kota Fengdu. Di antara mereka, beberapa aura raja hantu kuasi kaisar berada sangat dekat dengan jembatan Naihe. Mereka segera bergegas menuju jembatan Naihe dan melihatnya dengan ketakutan di wajah mereka. Namun kepanikan di hati mereka belum mereda, namun pada saat ini, tiba-tiba, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba menyambar salah satu raja hantu kuasi kaisar. Ledakan. Raungan besar kali ini tidak ditutup-tutupi, dan banyak pembudidaya hantu di seluruh kota Fengdu melihatnya. Mereka melihat tubuh besar raja hantu kuasi kaisar dihancurkan dan meledak dalam sekejap, menghancurkan dunia. Segera setelah itu, telapak tangan menutupi dunia dan jiwa dihancurkan dengan keras. Asal-usul Raja Hantu Kuasi Kaisar ini jatuh, sebelum jatuh, ia menghilang seketika dan langsung ditelan.